jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah noboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Bapak, kenapa kita sembahyang harus menghadap ke timur? Ya, sebenarnya tidak semua umat Hindu kalau sembahyang harus menghadap ke timur atau ke selatan, Balaram. Buktinya kalau kita lagi melis atau melasti, kita sembahyang menghadap ke laut atau arah utara. Pada satu kelompok keyakinan, arah barat justru dipakai arah kiblat bagi mereka, mirip dengan agama Islam yang berada di Indonesia atau di bagian timur dari kota Mekah. Tapi baiklah, sebagai bekal pemahaman singkat untuk Balaram yang masih kecil, Bapak akan coba untuk jelaskan ya, kenapa umat Hindu di Bali pada khususnya lebih sering menempatkan pelinggi itu di arah timur atau selatan, sehingga saat kita sembahyang kita menghadap ke arah tersebut. Arah timur adalah arah di mana matahari terbit untuk pertama kalinya, dan matahari adalah sumber cahaya penerang. Cahaya dalam bahasa Sanskertanya adalah Dev, di mana Dev adalah juga akar kata dari kata dewa yang berarti cahaya. Maka ya jelas saja ketika umat Hindu memuja dewa yang adalah energi semesta dari Tuhan, maka mereka akan menghadap ke arah cahaya atau di timur. Sedangkan arah selatan biasanya selalu terkait dengan gunung atau perbukitan. Gunung dalam bahasa Sanskertanya adalah giri, sebagaimana istilah giridari atau ia yang membawa atau menjaga bukit. Ini nama biasanya seperti lagu Bhajan yang sering Balaram nyanyikan, itu kan ada Giridari Gopala, itu untuk sebutan untuk Krishna saat mengangkat bukit Govardhana. Atau dalam kata Girija untuk memanggil Dewi Parwati yang tinggal di pegunungan Kailas. Atau di Bali kalau kita ke Nusa Dua, kita akan lewati nama desa di puncak bukit dengan nama Desa Wanegiri. Giri itu artinya di atas perbukitan. Jadi pegunungan atau perbukitan dianggap sebagai stana atau tempat kediaman Dewa Siwa. Sebagaimana Purana menggambarkan bahwa Dewa Siwa dengan Ibu Dewi Parwati itu tinggalnya di ketinggian pegunungan Himalaya, atau dalam istilah rohaninya dunia alam Kailas. Sehingga umat Hindu Bali yang mayoritas memang berpaham Siwa Siddhanta atau pemuja Siwa pasti juga akan memilih arah gunung atau selatan sebagai arah mereka memusatkan pikiran untuk bersembahyang dan berdoa. Bisa dimengerti ya? Belum kayaknya. Balaram masih kecil, tapi itu bekal singkat saja. Nanti ketika Balaram beranjak dewasa pasti akan ada pemahaman yang lebih baik lagi. Tapi Balaram lihat ada orang yang sembahyang menghadap ke barat. Ya, seperti Bapak bilang tadi, arah timur atau selatan bukanlah arah wajib, walau itu seolah telah menjadi kesepakatan tidak tertulis bagi pengikut ajaran Hindu di Bali. Kan Tuhan memang ada di mana-mana, di segala arah yang kita tuju. Setiap kelompok keyakinan atau agama tertentu pasti memiliki alasan tersendiri ketika mereka memilih dan menyepakati suatu arah sebagai arah pemujaan. Mungkin karena di arah itu adalah suatu tempat yang disucikan atau dipakai pusat energi spiritual untuk berkumpul, ataupun karena beragam alasan lainnya. Jadi ya mesti dipelajari lagi, tidak bisa kita kemudian menyalahkan hanya karena arah mereka berbeda. Semua sudut pandang memiliki kebenarannya masing-masing. Begitu nak. Oh begitu ya Pak, Balaram baru tahu sekarang. Terima kasih penjelasannya Pak.